Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi dokter dan teman-teman yang sedang menyaksikan video presentasi ini. Perkenalkan, nama saya Debus Dharma Tama dengan 3 digit yang terakhir 144. Pada video kali ini, kami dari SGDB 10 akan mempresentasikan mengenai student project kami yang berjudul Gangguan Depersonalisasi Derealisasi. Berikut merupakan nama dan NIM dari anggota SGDB 10. Perkenalkan, saya Dandi Amartotik Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir 068 terkait latar belakang gangguan depersonalisasi atau derealisasi atau biasa disingkat DDD. Itu merupakan gangguan disosiatif yang umumnya muncul pada remaja atau dewasa muda yang ditandai dengan pengalaman subjektif yang mengganggu namun sering kurang mendapat perhatian meski berdampak besar terhadap kualitas hidup penderitanya. Kemudian untuk prevalensi dari DDD ini sendiri pada populasi umum yaitu sekitar 0 sampai 1,9%, yang dimana angka terbesar itu terdapat pada angka rawat inap ini yakni sebesar 17,5 sampai 41,9%, dan kemudian pada pasien rawat jalan itu berkisar 5 sampai 20%, yang dimana gejala dari DDD ini seringkali bersifat kronis yang dimana diagnosisnya itu sering tertunda serta berdampak signifikan pada fungsi sosial dan kualitas hidup penderitanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya izin untuk melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Idayu Duricana Maiswari dengan 3 digit NIM adalah 044. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah. Jadi yang pertama yaitu bagaimana diagnosis gangguan depersonalisasi, derealisasi dapat ditegakkan berdasarkan kriteria klinis dan diagnosis banding yang ada. Yang kedua, apa saja faktor risiko yang berperan dalam munculnya gangguan depersonalisasi derealisasi? Yang ketiga, bagaimana pendekatan terapi yang dapat diberikan pada pasien dengan gangguan depersonalisasi derealisasi? Baik, di sini izinkan saya untuk menjelaskan mengenai tujuan penulisan, di mana yang pertama menjelaskan kriteria diagnostik, gejala klinis, serta diagnosis banding dari gangguan depersonalisasi derealisasi. Yang kedua, mengetahui apa saja faktor risiko individu maupun psikososial yang berhubungan dengan terjadinya gangguan depersonalisasi derealisasi. Yang ketiga, yaitu mendeskripsikan pendekatan terapi yang tersedia, baik farmakologis maupun non-farmakologis, dalam penanganan gangguan depersonalisasi derealisasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Virgiana Maria dengan 3 digit NIM terakhir 140. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu gangguan depersonalisasi derealisasi. Sebagaimana tercantum dalam ICD-10 dengan kode F48.1, gangguan ini merupakan kondisi langka yang ditandai dengan pengalaman depersonalisasi atau derealisasi atau bahkan keduanya yang terjadi secara berulang. Depersonalisasi sendiri merupakan perasaan terlepas atau terasing dari diri sendiri yang persisten. Nah, individu dengan gangguan depersonalisasi mungkin merasa seperti robot atau melihat dirinya sendiri dalam film. Di sisi lain, derealisasi agak terkait dan mengacu pada perasaan tidak nyata atau terlepas dari lingkungan seseorang. Individu dengan gangguan ini mungkin menggambarkan persepsinya tentang dunia luar seolah-olah kurang jelas atau tidak berwarna secara emosional, seolah-olah mereka sedang bermimpi atau mati. Baik, izin untuk melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fadila Fasa dengan 3 distim terakhir 020. Jadi, perbedaan mendasar antara gangguan depersonalisasi derealisasi dengan gangguan psikotik adalah tetap terjaganya intact reality testing. Pasien dengan gangguan depersonalisasi derealisasi mengalami keterasingan dari diri atau lingkungan, tetapi mereka masih menyadari bahwa pengalaman yang mereka alami tersebut tidaklah nyata. Sedangkan pada pasien skizofrenia atau gangguan psikotik primer lainnya, terjadi gangguan reality testing sehingga halusinasi atau waham dianggap sebagai kenyataan. Meskipun gangguan depersonalisasi derealisasi dapat menyerupai fenomenologi psikotik, tetapi keberadaan intact reality testing menempatkannya sebagai entitas klinis yang berbeda secara nosologis. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, atau malam dokter. Sebelumnya perkenalkan, saya Priscilla Regina Selayan dengan 3 digit NIM terakhir saya 224. Saya izin untuk menjelaskan mengenai
Kriteria diagnosis dan gejala klinis dari gangguan depersonalisasi derealisasi. Untuk kriteria diagnosisnya sendiri, menurut ICD-10, gangguan depersonalisasi derealisasi ditandai oleh pengalaman depersonalisasi, yaitu perasaan terpisah dari diri, pikiran atau perasaan sendiri, dan atau derealisasi, yaitu ketika pasien merasakan lingkungan terasa tidak nyata. Gejala muncul secara terus-menerus atau berulang dan bukan diakibatkan oleh zat atau penyakit medis yang lainnya dan harus cukup mengganggu fungsi sosial maupun pekerjaannya. Pada depersonalisasi, pasien akan merasa asing terhadap dirinya seolah-olah dia hanya berperan dalam sebuah drama. Namun pada derealisasi, lingkungan akan tampak aneh, datar, tidak menarik atau seperti panggung drama. Untuk gejala klinis dari gangguan ini, pasien akan memiliki pengalaman subjektif perasaan tidak nyata atau terpisah, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan sekitar. Penderita dapat merasa seolah melihat dirinya dari luar tubuh atau tidak mengenali tubuhnya sendiri dengan utuh. Lingkungan akan tampak kabur, asing, atau seperti berada dalam mimpi. Pasien juga sering merasa waktu berlalu tanpa disadari dan tidak sepenuhnya hadir dalam aktivitas yang sedang dijalaninya saat itu. Meskipun demikian, mereka masih menyadari bahwa persepsi tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Kondisi ini akan menyebabkan kesulitan berkonsentrasi, bahkan kadang disertai dengan kehilangan ingatan terhadap pengalaman pribadi. Selain itu, gejala juga seringkali disertai dengan kecemasan, kelelahan, insomnia, atau depresi sebagai komorbiditasnya. Keluhan biasanya berlangsung secara terus-menerus maupun berulang dalam episode dengan intensitas yang bervariasi. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Putri Fania Laksmi dengan 3 digit NIM 193. Di sini saya akan menjelaskan diagnosis banding dari depersonalisasi derealisasi disorder. Yang pertama ada panic disorder, di mana depersonalisasi derealisasi ini dapat muncul saat serangan panik dengan rasa tidak nyata sebagai gejala akut. Namun pada panic disorder ini bersifat episodik, hilang setelah serangan mereda dan disertai dengan gejala khas seperti takut mati dan takut kehilangan kontrol. Sedangkan pada depersonalisasi derealisasi disorder itu persisten, jadi keluhan utama dan juga insight-nya utuh. Kemudian yang kedua, dissociative disorder lain seperti DID atau amnesia disosiatif. Karena sama-sama termasuk spektrum disosiasi dan pasien bisa merasa tidak nyata. Namun pada DID atau amnesia itu ada gangguan memori, hilang waktu, fragmentasi identitas, dan juga pergantian persona. Sedangkan pada depersonalisasi derealisasi disorder itu fokus pada perasaan keterasingan diri dan juga lingkungan tanpa kehilangan memori identitas. Dan yang ketiga itu ada major depressive disorder atau MDD, di mana pasien depresi itu bisa juga mengalami emotional numbing atau perasaan asing dari diri atau lingkungan. Namun pada MDD gejala utamanya adalah mood low, anhedonia, gangguan tidur atau appetite. Sedangkan pada depersonalisasi derealisasi disorder itu merupakan keluhan utama, yaitu merasa asing dengan diri atau lingkungan dan tidak sepenuhnya dijelaskan oleh depresi. Kemudian yang keempat itu ada PTSD yang dissociative subtype, di mana depersonalisasi derealisasi bisa muncul bersama re-experiencing, avoidance, dan hyperarousal, di mana hal ini juga sering dikaitkan dengan trauma trigger. Namun pada PTSD dissociative subtype, depersonalisasi derealisasi muncul pada saat flashback atau trigger dan merupakan bagian dari pola PTSD. Sedangkan depersonalisasi derealisasi disorder itu menetap sifatnya untuk gejalanya meskipun tidak ada trigger traumanya. Kemudian yang kelima itu ada borderline personality disorder atau BPD, di mana BPD sering mengalami dissociation transient dan termasuk depersonalisasi derealisasi ini, terutama pada saat stres emosional atau interpersonal. Mohon maaf. Pada BPD, depersonalisasi derealisasi itu termasuk transien dan terkait emosi atau stres yang merupakan bagian dari instabilitas emosi atau relasi. Sedangkan pada depersonalisasi derealisasi disorder itu kronis dan dominan sebagai keluhan utama pada gejala depersonalisasi derealisasinya, bukan sekedar reaksi dari emosi. Jadi apabila dirangkum,
semua diagnosis banding ini sama-sama bisa ada rasa tidak nyata atau bukan diri sendiri, namun bedanya itu dalam konteks durasi dan gejala inti, dimana pada panic disorder itu sifatnya episodik dan hanya keluar saat serangan. Kemudian pada DID amnesia itu ada amnesia atau identitas ganda. Kemudian pada MDD itu mood rendah yang menjadi gejala utamanya. Kemudian pada PTSD dissociative subtype itu trigger trauma yang menjadi utama. Kemudian pada BPD itu transien dan terkait emosi atau relasi. Sedangkan depersonalisasi derealisasi sendiri gejala intinya itu menetap, reality testingnya juga terjaga. Sekian, terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Wayan Firdanto Nira Pratama dengan tim terakhir 070. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai faktor risiko individu serta faktor risiko psikososial. Untuk faktor risiko individu sendiri terdapat 4 poin, di mana yang pertama adanya riwayat penyakit terdahulu. Adanya riwayat penyakit terdahulu yang dimiliki seorang individu, di mana riwayat penyakit yang dimaksud adalah riwayat penyakit gangguan psikologi gitu ya. Seperti anxiety disorder, social spectrum disorder, serta substance use disorder contohnya. Itu dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami depersonalisasi dan derealisasi. Ya. Lalu berikutnya ada riwayat penggunaan obat. Penggunaan obat seperti kokain, amfetamin, ekstasi, kanabis, dan Ritalin itu dapat meningkatkan seseorang mengalami depersonalisasi. Jadi orang yang pernah menggunakan obat-obatan tersebut itu menjadi salah satu faktor risikonya. Berikutnya ada neuroanatomi dan neurobiologi setiap individu. Perbedaan neuroanatomi serta neurobiologi individu yang lebih tepatnya pada white matter-nya itu dapat meningkatkan faktor risiko seseorang mengalami depersonalisasi dan derealisasi. Jadi dari beberapa studi yang telah ditemukan itu mengatakan bahwa adanya korelasi antara fraksional anisotropi pada jaringan white matter yang abnormal dengan sindrom depersonalisasi dan juga derealisasi. Berikutnya ada riwayat penyakit keluarga. Untuk riwayat penyakit keluarga sendiri itu keluarga yang pernah mengalami dan juga memiliki riwayat penyakit anxiety disorder, dissociative disorder, substance use disorder, serta beberapa gangguan psikotik lainnya, itu dapat menjadi faktor risiko keempat terjadinya gangguan depersonalisasi dan juga derealisasi. Berikutnya untuk faktor risiko psikososial sendiri ada riwayat trauma masa kanak-kanak yang pertama, di mana dari trauma dari pengalaman menyakitkan pada masa kanak-kanak itu dapat menimbulkan respon depersonalisasi dan juga derealisasi. Beberapa contohnya yaitu seperti permasalahan kekerasan pada masa anak-anak dari keluarga maupun lingkungan sosial. Berikutnya ada peristiwa hidup yang berat. Stresor yang berat pada seseorang itu dapat meningkatkan seseorang tersebut mengalami depersonalisasi dan juga derealisasi tentunya. Sehingga beberapa contoh di mana peristiwa hidup yang berat yang dimaksudkan yaitu stres emosional, konflik interpersonal, dan tekanan hidup. Lalu berikutnya ada kepribadian serta gaya regulasi. Individu yang memiliki gaya berpikir maladaptif seperti katatropism memiliki korelasi lebih tinggi dengan sindrom depersonalisasi dan juga derealisasi. Sedangkan pola perilaku withdrawal, ignoring, serta seeking distraction merupakan pola perilaku dalam menghadapi masalah yang berkorelasi secara signifikan dengan sindrom depersonalisasi dan derealisasi itu sendiri. Jadi, seseorang yang memiliki gaya berpikir maladaptif dan juga pola perilaku withdrawal, ignoring, dan seeking distraction lah yang memiliki faktor risiko paling tinggi. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Murabagus Natra Jendra dengan 3 digit NIM terakhir 256. Di sini saya akan menguraikan beberapa poin-poin pada slide ini. Yang pertama, lingkungan stres dan kurang dukungan sosial menjadi pemicu signifikan munculnya depersonalisasi atau derealisasi atau DP atau DR. Lalu Gutenberg Health Study yang dilakukan secara longitudinal membuktikan bahwa individu dengan gejala DP atau DR di baseline berisiko lebih tinggi mengalami kecemasan dan depresi menetap atau baru dalam 2,5 tahun, meskipun sudah dikontrol faktor awal seperti kecemasan, depresi, dan demografi, sehingga menunjukkan DP atau DR sebagai indikator lingkungan psikologis yang merugikan. Lalu pada pasien depresi dengan DP atau DR ditemukan faktor lingkungan yang memperberat meliputi masa kecil dengan pengalaman orang tua yang kurang positif, stres interpersonal saat ini, isolasi sosial, dan status sosioekonomi yang rendah.
Lalu gangguan vestibular dan lingkungan sensorik yang tidak stabil menyebabkan pusing, gangguan keseimbangan, persepsi tubuh atau ruang terganggu. Bila dikombinasikan dengan kecemasan, dapat memperparah derealisasi. Lalu lingkungan dengan sinyal sensorik yang ambigu atau menekan menyebabkan respons psikologis yang defensif yang memperkuat gejala DP atau DR. Baik, untuk materi selanjutnya yakni mengenai psikoterapi gangguan depersonalisasi derealisasi akan dijelaskan oleh saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Komameli Sepandai Sudirga dengan 3 digit NIM terakhir 116. Jadi berdasarkan hal yang saya temukan, itu terdapat 4 psikoterapi pada gangguan ini. Yang pertama ada CBT, yakni Cognitive Behavioral Therapy, di mana pada teknik ini akan dilakukan identifikasi dan koreksi distorsi kognitif sehingga pasien dapat mengetahui bagaimana respon atau coping yang tepat saat gejala atau hal yang trigger itu muncul. Kemudian yang kedua ada teknik grounding, di mana pada teknik ini akan fokus ke sensasi tubuh atau lingkungan untuk mengembalikan ke realita. Jadi untuk aplikasinya ini adalah salah satunya adalah teknik 54321, di mana pasien akan diminta untuk menyebutkan 5 hal yang dapat dilihat, 4 hal yang dapat disentuh, 3 hal yang dapat didengar, kemudian 2 hal yang dapat dicium, dan 1 hal yang dapat dicicipi. Kemudian untuk teknik ini akan fokus terhadap sensasi tubuh dan aktivitas fisik ringan seperti berjalan dan juga meraba benda nyata. Kemudian yang ketiga ada teknik psikodinamik, di mana pada teknik ini akan dilakukan eksplorasi trauma masa lalu dan konflik bawah sadar, sehingga dari pasien itu akan dapat memproses dari emosi yang tertekan, sehingga mereka akan lebih menerima dari emosinya selama ini. Kemudian ada teknik mindfulness, di mana pada teknik ini ada untuk meningkatkan kesadaran diri dan juga untuk mengurangi kecemasan. Pada teknik ini, pasien akan dibantu untuk mengamati pikiran dan perasaannya tanpa menghakimi. Kemudian untuk keempat dari teknik-teknik ini juga akan ditentukan oleh beberapa faktor dari penentu keberhasilan. Yang pertama itu ada keterlibatan dari pasien, kedua dari aliansi terapeutiknya, kemudian yang ketiga itu ada konsistensi sesi terapi, dan yang terakhir adalah edukasi pasien dan juga keluarga. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai terapi farmakologisnya ini, mulai dari yang pertama yakni SSRI atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitors. Contohnya itu ada sertraline dan juga fluoxetine. Dan untuk mekanismenya sendiri dengan cara meningkatkan neurotransmisi serotonin sehingga dapat menurunkan kecemasan dan depresi komorbid yang sering memperburuk dari DDD. Kemudian yang kedua ada SNRI atau Serotonin Norepinephrine Reuptake Inhibitors, yang dimana contohnya itu adalah venlafaxine, untuk mekanismenya dengan cara menambah serotonin dan juga norepinephrine, di mana targetnya ialah gejala afektif dan juga hiperarousal. Kemudian yang ketiga ada lamotrigine yang merupakan antikonvulsan dan juga mood stabilizer, dan mekanismenya dengan cara menstabilkan membran neuron dengan menghambat pelepasan glutamat. Kemudian ada naltrexone yang merupakan opioid antagonis, yang dimana mekanismenya dengan cara menghambat reseptor opioid sehingga mengurangi gangguan persepsi diri yang mungkin terkait sistem opioid endogen. Kemudian ada benzodiazepine, di mana mekanismenya adalah dengan meningkatkan neurotransmisi GABA sehingga menurunkan kecemasan dalam jangka pendek. Jadi untuk terapi farmakologi ini prinsipnya yakni dengan menyesuaikan dengan gejala dan juga komorbidnya, kemudian dapat dikombinasikan juga dengan psikoterapi untuk hasil yang optimal. Izin melanjutkan, perkenalkan nama saya Gujarat Suyanto dengan 3 digit NIM belakang 094. Jadi untuk pendekatan psikososial menekankan bahwa gejala depersonalisasi, derealisasi terbentuk dari kombinasi faktor psikologis, sosial, dan pengalaman hidup. Gejala ini sering berfungsi sebagai mekanisme pertahanan ketika individu mengalami emosi intens atau trauma yang tidak terselesaikan. Terapi tidak hanya fokus pada gejala, tetapi juga konteks interpersonal dan lingkungan pasien. Untuk terapi CBT terbukti efektif membantu pasien mengenali pola pikir maladaptif dan melatih strategi grounding. Selain itu, dukungan sosial yang kuat dapat melindungi pasien dari keparahan gejala, sedangkan trauma masa kecil sering menjadi pemicu awal munculnya dari gangguan tersebut. Selanjutnya, peran dokter umum. Di layanan primer, pasien bisa datang dengan keluhan samar seperti merasa asing dengan diri sendiri atau dunia merasa tidak nyata. Dokter umum harus peka, melakukan analisis secara menyeluruh, serta menyingkirkan kemungkinan penyebab medis. Selain itu, psikoedukasi penting untuk menjelaskan bahwa kondisi ini bukan tanda sebagai gila, melainkan gangguan psikologis yang bisa ditangani. Edukasi ini mengurangi kecemasan pasien dan meningkatkan motivasi untuk terapi.
Dalam manajemen awal, dokter umum menangani komorbid seperti depresi atau kecemasan, serta menentukan waktu rujukan ke psikiater atau psikolog. Untuk terapi khusus seperti CBT atau terapi trauma, peran lain adalah mengkoordinasikan pelayanan secara holistik, memantau kepatuhan pengobatan, serta menghubungkan pasien dengan dukungan sosial atau kelompok pendukung. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafael Jeremy Maxwell dengan 3 digit NIM akhir 252. Saya izin untuk melanjutkan pada bagian kesimpulan. Jadi untuk kesimpulan, gangguan depersonalisasi ataupun derealisasi merupakan salah satu gangguan disosiatif yang ditandai dengan yang pertama adalah perasaan terlepas dari diri sendiri maupun lingkungan, namun dengan impact reality testing yang tetap terjaga. Meski bukan kondisi yang jarang, gangguan ini sering terlambat dikenali, sehingga dapat memperburuk kualitas hidup penderita. Setelah itu, diagnosis juga ditegakkan berdasarkan kriteria klinis dan perlu dibedakan dari gangguan lain, seperti ada gangguan panik, depresi mayor, PTSD, atau gangguan kepribadian. Lalu, untuk faktor resiko yang berperan meliputi riwayat masa kecil, ataupun trauma, stres psikososial, komorbiditas psikiatri, penyalahgunaan zat, ataupun faktor biologis ataupun neuroanatomi tertentu. Setelah itu, untuk pendekatan terapinya bersifat multimodal, yaitu meliputi psikoterapi CBT ataupun psikodinamik, mindfulness, teknik grounding, terapi farmakologis, SSRI, SNRI, lamotrigine, naltrexone, serta intervensi psikososial dengan memperkuat dukungan keluarga dan lingkungan. Dan peran dokter umum juga penting dalam memberikan deteksi dini, psikoedukasi, manajemen komorbiditas, serta rujukan pelayanan spesialis. Sekian dari saya, terima kasih. Izin melanjutkan, sebelumnya perkenalkan nama saya Mary Kristabel Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir 166. Untuk saran, yang pertama, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan primer diperlukan untuk mengenali dan menegakkan diagnosis gangguan depersonalisasi derealisasi secara dini sehingga mencegah keterlambatan penata laksanaan. Yang kedua, pengembangan panduan klinis berbasis bukti yang memadukan psikoterapi, farmakoterapi, dan intervensi psikososial penting untuk diimplementasikan secara luas. Yang ketiga, penelitian longitudinal dan uji klinis terkontrol direkomendasikan untuk mengevaluasi efektivitas kombinasi terapi serta mengidentifikasi faktor resiko dan biomarker yang relevan. Yang keempat, penguatan dukungan sosial dan penerapan pendekatan multidisipliner perlu dioptimalkan guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan mencegah rekurensi gejala. Sekian presentasi dari kami. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Baik, sekian video presentasi dari kami. Saya sebagai perwakilan SDDB 10 mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata pada video ini, dan juga mengucapkan terima kasih kepada dokter dan teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dan sudah menyelesaikan tugas student project ini. Sekian dari kami, terima kasih.